Hai teman-teman, jumpa lagi saya Purwanto. Kali ini saya akan bicara tentang desainlah belajarmu sendiri. Ya, desainlah belajarmu sendiri. Di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, saya teringat beberapa tahun lalu saya membaca tentang kiprah seorang anak muda dari Bangalore, India yang bernama Abhijit Sinha yang merancang proyek yang dia sebut sebagai DeFi, Design Education for Yourself. Ya, DeFi itu proyeknya Abhijit. Dia mengubah pembelajaran atau pendidikan. Sekolah yang sangat susah diakses oleh anak-anak yang kurang beruntung, dia coba membuat layanan yang namanya Project DeFi yang berbasis komunitas dan berorientasi memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung karena kemiskinan atau karena alasan berbagai kesulitan yang lain. Proyek ini eh, berbasis komunitas, berorientasi pada kompetensi. Jadi anak-anak yang ingin belajar misalnya menjadi programmer, menjadi YouTuber atau bisa mendesain animasi diberi kesempatan untuk menggali minatnya, kemudian mencari sumber-sumber belajar lewat komunitas dan dipelajari sampai menjadi keterampilan dan kompetensi yang nyata. Jadi, Project DeFi ini menjadi oasis bagi mereka yang kehausan keterampilan maupun pengetahuan dan telah menolong mereka-mereka yang punya minat-minat khusus untuk terpenuhi. Ada yang ingin belajar membuat animasi, belajar membuat roket, belajar membuat satu produk yang mungkin berguna untuk masyarakat. Project DeFi ini konon telah menyebar sampai di Afrika. Kemudian beberapa waktu lalu, Mendikbud Nadiem Makarim melontarkan gagasan yang menghentak para pendidik kita, mengagetkan pendidik kita, apa yang disebut Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah gagasan yang memaksa kita, pendidik, anak-anak didik, harus merubah haluan di dalam belajar. Belajar mestilah menjadi sesuatu yang demokratis, diberikan kebebasan untuk caranya, dan seterusnya. Lalu, belum itu terlaksana, beberapa waktu lalu kita tiba-tiba terkena pandemi COVID-19 yang memaksa siapapun sekarang ini harus bekerja dari rumah, harus belajar dari rumah. Sekolah ditutup, guru-guru tidak bisa mengajar, anak-anak tidak bisa belajar di sekolah. Semuanya harus belajar dari rumah. Masalahnya adalah, apakah hal itu bisa dilakukan dengan mudah? Itulah persoalannya. Kalau kita mencermati tren di dunia ini, sebenarnya belajar itu dituntut untuk menguasai suatu kompetensi atau keterampilan yang makin spesialis. Bahkan ada yang bilang kecenderungan di dunia ini terjadi apa yang disebut hyper specialization atau hiperspesialis. Dengan kecakapan, kompetensi yang sepotong saja mungkin cukup menjadi bekal untuk generasi muda sekarang menekuni satu profesi, satu pekerjaan. Tidak harus belajar terlalu lama, menyiapkan diri terlalu panjang, tetapi justru menjadi penganggur. Dengan keterampilan yang spesifik tapi berguna, anak-anak kita bisa segera menolong dirinya sendiri, bisa self-help untuk bisa bersibuk ria menekuni satu profesi. Contoh yang paling nyata adalah Anda bisa menjadi animator, anak-anak sekarang bisa menjadi YouTuber, dan untuk menuju ke sana tidak perlu sekolah terlalu lama, terlalu serius, tapi cukup dengan belajar yang lebih spesifik, fokus, dan siaplah mereka aktif memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kecenderungan inilah yang harus disikapi oleh generasi muda sekarang. Jadi,
Apa yang harus dilakukan anak-anak muda kita? Saya ingin menyarankan, mengajak anak-anak muda kita, marilah kita ikuti apa yang terjadi seperti yang dialami oleh Abhijit. Desainlah pembelajaranmu sendiri, rancanglah pembelajaranmu sendiri. Jangan menunggu ada guru, jangan menunggu ada orang lain. Ajaklah komunitas, tidak mesti sendiri, betul sih. Anda bisa bersama komunitas, orang-orang yang punya minat yang sama untuk merancang belajar Anda. Apapun yang akan Anda capai, tentukanlah. Jadi, mulailah dari sekarang, tetapkan target Anda. Tentukan apa yang Anda mau pelajari hari ini. Tentukan apa yang Anda mau pelajari besok, besok lusa lagi. Apa yang akan Anda pelajari tahun ini? Anda mau menjadi apa? Bisa apa? Dengan demikian, sebenarnya belajar itu menjadi bebas merdeka dan Anda bisa menentukan cara Anda, jalan Anda, maupun sasaran Anda. Percayalah bahwa whatever do you want to be is up to you. Anda mau jadi apa, seperti apa, itu terserah Anda. Karena itu, segeralah mulai dari sekarang. Selamat belajar dan sukses. Saya Purwanto. Terima kasih.